jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tiada bertara dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua kan anugerah yang luar biasa. Bersyukur atas kasih yang begitu berlimpah Dia berikan kepada kita. Hingga setiap hari kita merasakan anugerah yang begitu besar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mentapiskan ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan, setiamu yang tiada bertara. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan. Sehingga aku pun puas telas. Musim panas penghujan, musim yang panas penghujan, tuaian surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setia-Mu tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan. Sehingga aku pun puas telas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhanku mengharu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena waktu ini yang kami perlu adalah kehadiran-Mu menyertai kami. Sekalipun musim berganti dan juga gembala kami yang sudah Engkau panggil, namun gembala yang tetap yang setia menyertai kami. Kami patut bersyukur bahwa Tuhan menolong kami untuk dapat melanjutkan pelayanan-Mu ini. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nas pembimbing kita diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14 yang berbunyi, lakukanlah pekerjaanmu di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena kasih yang begitu besar dicurahkan bagi kita, dengan seluruh hidupnya Dia berikan bagi kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Mau katakan, Yesus, ku cinta Kau, karena Engkau yang layak terima segala pujian kami. Mari datang dengan kesungguhan hatimu kepadanya. Mau katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. katakan dengan kesungguhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, dari dasar hatimu katakan, Yesus, ku cinta Kau. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. mari kita katakan, Yesus, ku cinta Kau. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus,
Sebab hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami ninggikan dan kami agungkan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, ku cinta Kau. Naikkan penyembahanmu, katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku, Oh, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. angkat hatimu, katakan Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatiku, Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau Tuhan yang patut disembah. disembah. Kasih yang begitu besar Kau karuniakan bagi kami. Tak terukur Apapun keadaan kami ya Tuhan saat ini, kami ingin tetap menyembah-Mu. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku ya Tuhan, dengan angkat pujian dan sembah-Mu bagi Dia. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap Hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus tak terukur, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. terpujilah Engkau Tuhan kami. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan isi firman-Mu ini. Dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari aku kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17.
Ya Bapak Ibu sidang jemaat boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17 berbunyi demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Semikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini saya memberikan tema mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita sudah tahu mengasihi. Kalau kita mau melihat dari teks firman Tuhan ini, bahkan kita juga sudah tidak asing lagi dengan kalimat mengasihi, kata-kata mengasihi. Secara manusia, kalau dia mengasihi seseorang itu hanya karena. Karena dia baik samaku, aku mengasihi dia. Tapi kalau dia jahat samaku, aku tidak mengasihi dia. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita tentang mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau merenungkan tentang mengasihi secara khusus untuk mengapa kita harus mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Dalam teks yang kita baca ini, saya melihat ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa kita harus mengasihi, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar kita. Mengapa kita mengasihi? Dua alasan ini membuat kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat yang pertama di ayatnya yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Alasan pertama, mengapa kita harus mengasihi? Alasan pertama yaitu karena Allah telah lebih dahulu mengasihi. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi. Kalau kita mau tahu, peraturan yang tertulis dalam Alkitab itu tentang mengasihi itu banyak sekali. Secara khusus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu. Mengasihi. Kalau Tuhan Allah tidak mengasihi kita, kalau Tuhan Allah tidak mengasihi kita umat-umat yang berdosa ini, bagaimana nasib kita sekarang ini? Tuhan Yesus tidak datang dan tidak digantung di atas kayu salib, tidak mati di atas kayu salib, kalau Tuhan Allah tidak mengasihi kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, mari kita pancarkan kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena kasih itu sudah ada dalam diri kita. Karena kasih yang Tuhan berikan itu sudah kita rasakan. Karena Tuhan Allah sudah dahulu mengasihi. Makanya
kita harus mengasihi. Itulah alasan yang pertama. Karena Tuhan Allah sudah mendahului untuk kita, untuk Dia mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Alasan yang kedua, kalau kita mau melihat di sini, alasan yang kedua di dalam ayatnya yang 12 dan 17 itu sangat jelas dikatakan, secara khusus ayatnya yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang pertama, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat di dalam teks ini, alasan pertama, bukti Allah mengasihi kita, bukti dari Allah mengasihi kita, karena alasan pertama tadi kan karena Allah telah lebih dahulu mengasihi. Apa buktinya? Kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau kita mau melihat Tuhan mengutus putranya yang tunggal itu, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, untuk apa? Untuk Tuhan Yesus Kristus mau mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa kita. Itu sudah bukti yang sangat nyata, yang sering kali kita rayakan, yang sering kali kita peringati. Jumat Agung, Paskah, udah berapa tahun kita peringati? Itu tidak sia-sia. Tuhan telah memberikan itu bukti yang sangat kuat. Jelas Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau bukti yang kedua yang kita lihat di ayatnya yang ke-14 kelanjutannya dikatakan, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, seperti tadi saya bilang, bukti yang kedua, Tuhan mau menyebut kita ini sahabatnya, bukan orang lain. Beda ya, sahabat sama teman itu beda. Kalau teman, di mana ada suka, disitulah ada dia. Tetapi di mana ada duka, terkadang dia tidak ada. Itu teman. Tapi kalau sahabat, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, dia selalu ada untuk kita. Dan apa yang akan dilakukan oleh sahabat kita, dan apa yang kita lakukan, sahabat kita tahu. Dan apa yang akan dilakukan sahabat kita, kita tahu. Seperti kalau berbicara tentang seorang sahabat, saya mempunyai sahabat. Saya mempunyai sahabat dari pertama saya pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Dialah teman pertama saya dan sampai hari ini dialah sahabat saya. Setiap kali dia ada pergumulan, dia cerita sama saya. Setiap kali saya ada pergumulan, saya cerita sama dia. Kami sama-sama berdoa, kami sama-sama sharing. Itulah sahabat. Tetapi teman saya banyak, cuma tidak semua teman saya tahu apa yang saya alami. Tidak semua teman saya tahu apa yang saat ini sedang saya gumuli. Tetapi sahabat saya tahu, secara khusus Tuhan saya tahu. Karena dialah tempat satu-satunya di mana saya, istilah keren sekarang tuh, curhat. Nah, disinilah Tuhan menyatakan bahwa kita ini sahabatnya. Ayat yang ke-14 itu bukti dari Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukti yang terakhir, yang ketiga, yaitu di ayatnya yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepada kamu. Kalau kita mau melihat di sini bukti bahwa Allah
telah dahulu mengasihi kita, yaitu bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang telah memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah dahululah, Dia yang terlebih dahulu mencari kita, memilih kita sebagai anak-anaknya, sebagai sahabat-sahabatnya. Kalau tidak ada Allah, kita tidak tahu apa nasib kita sekarang ini, apa nasib kita ke depan di kehidupan yang kekal. Tetapi karena Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga kita bisa percaya kepada Dia, dan kita tahu dan kita pahami dan bahkan kita imani bahwa kehidupan kekal kita adalah hidup yang bersukacita, hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, alasan mengapa kita harus mengasihi, karena itu merupakan perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahkan ada dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat, terkadang ini pribadi saya. Kalau saya pergi ke Indomaret di depan sana, atau Indomaret yang ada di Gas Alam, Jalan Gas Alam itu ya, ada Indomaret di SPBU, saya sering melihat pengemis anak-anak kecil, mereka terkadang meminta sesuatu. Bahkan ada salah satu bapaknya memakai topeng, bukan topeng yang kayak boneka-boneka gitu, didampingi oleh anaknya. Kalau saya tidak memiliki kasih, saya tidak akan kasihan sama mereka. Saya anggap lewat aja, mereka banyak kok duitnya. Bukan hanya saya yang mengasihi, kalau saya tidak ngasih juga enggak akan kekurangan mereka. Tetapi itulah, kita setiap orang berbeda ya. Kalau saya melihat orang-orang seperti itu, hati saya cepat teriris. Paling tidak, kalau saya ke Indomaret, saya singgah, saya belikan dia Milo dingin, paling tidak untuk menghilangkan dahaganya. Saya kasih Milo itu. Karena apa? Karena saya memiliki kasih. Kalau kasih itu tidak ada, maka saya tidak akan berbuat seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masing-masing di dalam hati kita sudah ada kasih. Kasih yang terlebih dahulu Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih itu ada dalam hidup kita. Mari kita pancarkan untuk dilihat semua orang. Dan mereka dapat merasakan kasih Allah yang ada dalam diri kita. Itu perintah Allah. Sangat jelas ayat 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita mengasihi orang tidak melihat bulu. Tidak memandang bulu. Karena engkau kaya, karena engkau baik, karena engkau apa. Terkadang makanya ayat nats pembimbing kita tadi di dalam 1 Korintus itu sangat jelas. 1 Korintus 16 dikatakan di sini bahwa 1 Korintus 16 ayat 14 itu dikatakan, mana 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa kasih, pasti kita akan bersungut-sungut. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka sukacita yang akan ada dalam hati kita, bukan bersungut-sungut. Mari kita belajar sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat-sahabat Allah. Mari kita belajar, tebarkan kasih yang ada. Nyatakan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga orang di sekeliling kita mampu merasakan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah kasih. Mari kita pancarkan itu. Mari kita berbuat baik. Jangan pernah memandang bulu. Belajarlah untuk hidup mengasihi seorang akan yang lain, terutama mengasihi kita yang ada di sini, mengasihi sesama kita, mengasihi mereka. Terkadang kita kalau, ya memang zaman sekarang sering disalahgunakan ya. Zaman sekarang mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam status, situasi dan kondisi yang ada, mereka
mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mereka mendapatkan kasih sebenarnya hanya karena ada yang ingin dituju. Tapi marilah kita belajar untuk melakukan kasih dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena kita sahabat-sahabat Allah, karena kita anak-anak Allah. Lakukanlah kasih itu, mengasihi satu dengan yang lain. Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan karena itu perintah Tuhan. Makanya kita harus mengasihi. Dua alasan ini kiranya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini semakin hari semakin membuat kita kuat. Semakin hari semakin membuat kita semakin taat di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan mengenal kita dan menyebut nama kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu selalu meneguhkan kami ya Bapa. Ajari kami untuk kami selalu mengasihi, secara khusus mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kami. Dan kasih itu dapat kami pancarkan kepada orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami selalu untuk kami mengasihi ya Bapa. Sehingga kami boleh berjalan terus bergandengan tangan dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Hamba yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati jemaat yang boleh lagi mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas permintaan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ingatlah bahwa kasih Tuhan yang telah memenuhi hidup kita. Dan Tuhan juga ingin kita juga membagikan kasih itu. Dan itulah menjadi pegangan hidup kita. Karena Yesuslah segalanya dalam hidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas melimpah kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui persembahan kami ini Tuhan kiranya dapat dipakai untuk pekerjaan amanat agung. Secara khusus untuk orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesuslah hidupku. Dialah segalanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Ini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerah.
ku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Haleluya. He's everything to me. In the stars handiwork I see, on the wind he speaks with majesty. Now he ruled over land and sea. What is that to me? I will celebrate. I will celebrate nativity, for it has a place in history. Sure, he came to set his people free. What is that to me? Till by faith, Till by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lived away out there. And now he walks beside me day by day, ever watching over lest I stray, helping me to find a narrow way. Is everything to me. till by faith, Till by faith I met him face to face, and I felt wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lived away out there. And now he walks beside me day by day, ever watching over me lest I stray, helping me to find that narrow way. Is everything to me. He's everything. Is everything to me. He's everything. Is everything to me. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh begitu baik bagi kami Bapa. Engkau lindungi kami dalam pekerjaan kami, Engkau berikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua pelayanan yang boleh kami lakukan dalam pelayanan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini, kami menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini dalam kondisi sakit atau yang berbeban berat oleh karena pergumulan kesehatan maupun pergumulan pekerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuasa Tuhan ada atas kehidupan mereka masing-masing. Kuasa Tuhan ada atas pergumulan mereka semuanya ya Bapa. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk mengangkatkan segala sakit penyakit mereka, untuk mengangkatkan segala beban yang saat ini mereka hadapi. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan juga bagi rekan-rekan kami. Tuhan, kami tidak henti-hentinya juga tetap mendoakan seluruh bangsa dan negara kami ini Bapa, yang saat ini masih dalam keadaan pandemi. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya memberikan kekuatan bagi semua rakyat Indonesia
Engkau yang memberikan, memampukan kekuatan tubuh bagi kami semuanya Bapa, sehingga kami boleh terluput dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, lembaga-lembaga pemerintahan di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan, secara duniawi kami tidak mampu Bapa dalam menjalankan ini semuanya. Tapi kami percaya dan yakin kuasa Tuhan melampaui ini semua. Dan kami senantiasa hanya berharap kepadamu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada para dokter, perawat, para medis yang senantiasa maju dalam garda terdepan dalam menyelesaikan maupun mengobati orang-orang yang terpapar sakit penyakit ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan semangat kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya berkati juga vaksinasi yang saat ini berlangsung di negeri ini. Kiranya melalui vaksinasi ini Tuhan, semua bangsa Indonesia ini boleh terluput juga dari sakit penyakit ini. Berkati vaksin yang sudah didistribusikan, berkati orang-orang yang akan turut ambil bagian dalam acara vaksinasi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami tetap mendoakan hamba-hamba Tuhan yang senantiasa kami dukung dalam pelayanan, dalam misi yang saat ini dimanapun berada Bapa. Kami ingat akan Bapak Pit Hengkesa, Bapak Jakir, Bapak Dongmo, Pak An. Tuhan kami berdoa. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Demikian juga Pak Happy Maradia. Tuhan kami memohon kemurahan-Mu. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Tuhan mampukan mereka dalam pelayanan mereka hari lepas hari. Biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan juga senantiasa mencurahkan berkat bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi mereka satu persatu. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan kami di gereja ini. Tuhan kiranya mampukan kami Tuhan tetap menjalankan pelayanan di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan bagi kami sepeninggal gembala kami di tempat ini Bapa. Kau yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan kiranya nyata di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami Bapa di surga, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Renungkanlah Bapak Ibu Saudara bahwa di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang menantikan uluran tangan kasih kita.
Kita yang telah diberikan limpah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memberikan hati kita, mata kita, tangan kita, kaki kita bagi mereka suku-suku yang terabaikan. Mereka yang merindukan jamahan kasih Tuhan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Memandang jiwa-jiwa di luar sana penuh kasih. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. seperti Engkau ya Tuhan. Inilah juga menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Berikanlah hati-Mu ya Tuhan untuk mengasihi bangsa-bangsa yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. berikan ku tangan-Mu, Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. berikan ku hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa kebaktian ini juga lewat online boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kami doakan agar jemaat juga tetap kokoh di dalam mengimani akan Tuhan dan boleh mengasihi Tuhan sampai tuntas karena Tuhan mengasihi kami. Maka berikanlah sesuai dengan lagu tadi, hati Tuhan di dalam hati kami. Sebab hati kami terbatas, tapi kami terus berdoa memohon kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami teringat akan jemaat kami yang bersuka cita di hari ulang tahun. Kami ingat anak kami Lucy Sinaga, dia Lucy Sari Sinaga, yang kami panggil dengan nama Lucy. Kiranya Tuhan memberkati anak ini, masa depan juga dalam pekerjaan, dalam mempertaruhkan hidup di ibu kota ini dengan banyak persaingan. Tuhan jaga imannya, Tuhan tetapkan hatinya, Tuhan juga memberkati masa depannya. Lindungi juga dari segala virus
Kami percaya pada waktu sakit ini juga Tuhan menolong di ranjangnya, karena ia berseru kepadamu, tetapkanlah iman Lucy. Bahkan orang tua yang di kampung juga yang telah membesarkannya, yang mungkin ingat bahwa hari ini sungguh-sungguh kelahiran putrinya dirayakan. Berkati, kami serahkan Lucy ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami ingat Bapak Toha Abidin Stefanus yang kami panggil dengan Kungkung. Kami doakan beliau di hari tua ini, Tuhan kuatkan imannya. Sekalipun kekuatan, pengertian mulai menurun, tapi iman kepada Tuhan itu makin hidup. Kami berdoa biarlah selama hidup ini beliau juga banyak menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga berguna di dalam mensafaati anak cucunya. Kami doakan agar Kungkung juga tetap sehat dan kuat. Kami menyerahkan Bapak Toha Abidin Stefanus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih juga pada tanggal 8 Mei, Gabriel Alfredo Marpaung, putra dari Bapak dan Ibu Marpaung. Terima kasih anak ini boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami berdoakan agar Bill terus dipelihara oleh Tuhan, terus juga bergantung kepada Tuhan sebagai anak yang bertumbuh menjelang pemuda ini. Tuhan memberkati masa depannya, cita-cita impiannya. Tuhan Yesus, Engkau pakai Bill. Kami menyerahkan Bill Marpaung ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan melindungi langkah-langkahnya supaya terus mengandalkan Tuhan sebagaimana orang tua yang sudah mempersiapkannya. Karena bersyukur juga pada tanggal ini juga 8 Mei di mana orang tua dari Bill yaitu Bapak Darwin Marpaung dan Ibu Surya Anggiani Tobing, mereka juga boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan di 8 Mei ini. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu yang Tuhan panggil dipersatukan dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memakai, karena itu Tuhan tolong, memberkati, Tuhan urapi, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang juga masuk di dalam sinode Bapak Marpaung. Tuhan juga memberkati beliau. Berkati juga Ibu Anggi di dalam mendampingi. Berkati anak-anak yang manis Tuhan pakai untuk Michael. Bahkan sekali lagi Bill yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah kebahagiaan, sukacita bersama kami boleh taruh di tangan Tuhan. Agar Tuhan yang oleh kasih karunia telah menolong mereka, Tuhan juga terus melanjutkan kasih karunia ini kepada keluarga yang diberkati ini. Haleluya. Bahkan hari ini pada tanggal 9 Mei kami ingat juga Ibu yang kekasih Ibu Linda Hutayulu, di mana beliau juga merayakan ulang tahun. Kami doakan Ibu Linda sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai perempuan karier, Tuhan memberkati. Bahkan juga sebagai hamba-Mu Tuhan, terus tentunya sebagai pelayan Tuhan, sebagai milik Tuhan, melayani Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Linda ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, hikmat, membesarkan kedua anak mereka, Lydia dan Gracia. Kami doakan Bapak juga suami mereka yang kekasih, suami yang kekasih Bapak Huta Galung, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Ibu Linda yang kekasih di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akhirnya jemaat, kita boleh mengakhiri ibadah kita dan kita boleh melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan, tidak akan goyah. Karena itu teruslah bergantung kepada Tuhan tiap hari, tiap jam. Kita tidak bisa lepas dari pengamatan dan kasih Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyedari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.